Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala manittaba'ahu hudallah ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian kita panjatkan pula salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu atau yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan dakwah Islamiyah kepada umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, dalam kesehariannya Rasulullah SAW selalu bergaul, bermuamalah dengan para sahabat. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW seringkali dapat dijadikan panutan, pedoman dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah berkat para ulama-ulama masa lalu, perilaku Rasul dan para sahabat ini masih dapat kita lacak, yaitu pada kitab-kitab hadis yang mereka tulis. Di antara perilaku Rasul dan sahabat yang layak kita cermati adalah kisah ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat jamaah subuh dengan para sahabat. Setelah beliau memberikan informasi-informasi wahyu yang diterima dari Jibril, maka kemudian beliau kembali ke rumah salah satu istrinya. Di tengah jalan beliau bertemu dengan beberapa sahabat yang kebetulan tadi tidak ikut jamaah di masjid. Maka ketika bertemu, kemudian Rasulullah bertanya pada mereka, "Ma asbahtum?" Ya sahabi, yang artinya bagaimana keadaan kalian pada waktu pagi ini. Sebetulnya pertanyaan ini merupakan sindiran halus, ya. Kenapa tadi pagi tidak hadir sholat jamaah di masjid? Apa jawaban para sahabat? Mereka menjawab, alhamdulillah kunna fi sihhatin wa afiyah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan afiat. Sehat dan afiat ini sering kita serap dalam bahasa Indonesia, ya, sehingga kita pun sering katakan sehat wal afiat. Dua-duanya maknanya kondisi prima dari diri kita. Tapi ada perbedaan. Kalau sehat itu tertuju pada jasmani, tidak sakit jasmani seperti pilek, seperti sakit diabetes dan lain-lainnya. Tapi kalau afiat itu kesehatan rohani, dan ini lebih penting karena sehat rohani mengisyaratkan akan kemuliaan akhlaknya. Dengan demikian, kalau rohaninya tidak sehat,
maka akan muncul penyakit-penyakit rohani, yaitu misalnya iri, dengki, sombong, hasud, dan lain sebagainya. Dan ini akan mengakibatkan hal-hal yang tercela, akan memunculkan sifat-sifat yang tidak terpuji. Kemudian Rasulullah SAW ketika mendengar mereka kunna alhamdulillah fi sihhatin wa afiyah, dan diikuti jawaban mereka atau lanjutan pertanyaan Rasul, wa ma balu dzalik, bagaimana hal itu terjadi? Maka sahabat menjawab, nahnu nasbiru bil bala wa naskhuru bir raha wa nardho bil qadha, yang artinya kesehatan jasmani dan rohani ini dikarenakan kami selalu bersikap sabar bila mendapatkan bala atau ujian, dan kami selalu bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, dan kami selalu ridho, ikhlas dengan takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 ya. Nasbiru bil bala, nashkuru bir raha, dan nardo bil qadha. Apa maksudnya ini? Ketika ditanyakan lagi, kenapa bisa demikian? Nah, maka mereka menjawab bahwasanya setiap makhluk itu akan selalu mendapat ujian. Ujian ini akan datang setiap saat, setiap hari. Alaihissallahu yaqul, dan mereka mengatakan, bukankah Allah sendiri telah memberikan informasi, yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Bagaimana itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira kalau sudah menyatakan, kalau sudah berikrar saya beriman, kemudian akan dibiarkan tanpa ujian? Salah. Setiap manusia, baik dia beriman atau kafir, musyrik atau muwahhid, ateis atau meyakini adanya Tuhan, setiap saat akan selalu diuji. Lebih-lebih orang-orang beriman, ujiannya seringkali lebih banyak. Nah, ayat tadi mengisyaratkan ahasiban nasu, apakah orang-orang mengira ayyutraku, akan dibiarkan saja ayyakulu amanna, ketika mereka menyatakan beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak akan diuji. Maka ayat selanjutnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah dan selalu menguji orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaku, maka dengan ujian itu Allah akan mengetahui siapa di antara manusia-manusia ini yang tetap beriman, tetap meyakini takdir Allah, wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah pun akan mengetahui siapa yang kemudian ingkar pada karunia-karunia Allah. Sehingga para sahabat justru menunjuk ayat-ayat itu untuk menyatakan kami tetap sabar, tetap menerima ujian-ujian ini, karena dengan ujian itu justru akan menaikkan kualitas dari setiap orang.
Sebagaimana pelajar dan mahasiswa, kalau ingin naik kelas, maka mesti diawali dengan ujian lebih dulu. Nah, kalau sekarang ujian semester, kalau saya dulu catur wulan ya, setahun 3 kali. Kalau sekarang 2 kali semester. Ya. Semester pertama mungkin sebagai evaluasi belajar selama itu, kemudian evaluasi kedua, semester kedua untuk menyatakan lulus atau tidak ke kelas yang lebih tinggi. Sehingga ini pun terjadi dalam kehidupan kita. Maka dalam kehidupan kita itu akan penuh dengan ujian-ujian, dan itu semuanya ada 2 hal. Yang pertama, apakah kita tetap meyakini kekuasaan Allah, tauhid Allah, sehingga ujian tadi adalah dalam rangka evaluasi pada diri kita. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing. Dan ini yang dialami sahabat, sehingga mereka ketika menjawab nasbiru bil bala, mereka menyatakan apa? Al bala minallahi naw'ani. Ujian dari Allah itu ada 2 macam, yaitu ujian dengan kebaikan dan ujian dengan keburukan. Ujian dengan kebaikan apa? Yaitu dianugerahkannya kenikmatan, diberikan kesuksesan dalam karirnya, dicapainya keberhasilan dalam langkah-langkah kegiatannya. Itu untuk ujian, apakah dengan hal itu kita akan bersyukur atau tidak. Dalam kaitan ini ada informasi dari Al-Quran ketika untuk menguji Nabi Sulaiman. Ini terdapat dalam surat An-Naml. Ketika beliau berhadapan dengan para punggawanya, maka salah seorang bawahannya mengatakan, Paduka merupakan raja yang paling berkuasa. Karena ketika itu wilayah yang berada dalam pemerintahannya membentang dari Yaman di selatan Jazirah Arab paling selatan sampai ke Syria, Palestina Utara yang waktu itu disebut Sam. Dan ketika itu inilah kerajaan yang paling luas pada saat tersebut, kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi. Nah ini. Paduka juga termasuk raja yang paling kaya, karena banyak upeti-upeti dari berbagai daerah yang selalu dipersembahkan untuk Raja Sulaiman. Dan yang ketiga, Paduka juga termasuk orang yang paling pandai. Kenapa paling pandai? Mampu memahami pembicaraan hewan-hewan di sekitarnya. Bisa bicara dengan burung yang dicatatkan dalam surat itu namanya hudhud, burung hudhud. Bisa memahami pembicaraan semut ya, ketika dia sedang bepergian dengan pasukannya, tiba-tiba mendengar teriakan ratu semut, waqalatin namlatu. Ratu semut, ayo masuk ke lubang, ke sarang. Ini pasukan Sulaiman mau lewat, nanti kita akan terinjak-injak. Fatabas sama dhohikan. Ketika mendengar itu Nabi Sulaiman tersenyum dan ketawa kecil sambil memerintahkan pasukannya berhenti. Ada apa Paduka? Ini ada semut sedang mau masuk lubangnya. Maka apa jawaban Sulaiman mendengar pujian-pujian itu?
hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semua karunia Allah sebagai ujian bagiku. Apakah dengan karunia kenikmatan ini saya bisa bersyukur atau saya akan menjadi kufur? Nah, di sini. Karena apa? Ini mengisyaratkan banyak orang mendapat kebaikan, rezeki, kemuliaan, tapi kemudian mensyukuri semuanya itu. Bagaimana mensyukurinya? Kalau kata Imam Ghazali, bersyukur itu ada 4 macam. Paling ringan dengan ucapan alhamdulillah, terima kasih. Nah, ini bersyukur yang paling ringan. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan perbuatan. Kalau tadi lisan, dengan perbuatan. Apa itu? Yaitu mengungkapkan syukur tadi dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau dalam surat Az-Zuha yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan ketika kamu mendapatkan nikmat dari Tuhanmu, maka ungkapkanlah pada orang-orang lain. Bagaimana mengungkapkannya? Bisa jadi dengan mengisahkan cerita suksesnya dan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Bisa lagi dengan cara melakukan kebaikan, bersedekah. Nah, ini cara-cara bersyukur yang dilakukan dengan perbuatan. Bisa jadi yang spontan seringkali dilakukan dengan langsung melakukan sujud syukur. Nah, ini juga dengan perbuatan. Nah, kemudian yang ketiga dengan pikiran. Bagaimana dengan pikiran? Memberdayakan akal untuk memikirkan, untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan. Kenapa demikian? Karena setiap orang sebelum berbuat akan muncul pertama kali niat, keinginan dalam hati. Saya mau jamaah di masjid. Nah, ini baru niat. Setelah niat muncul, maka akal akan memberikan pertimbangan. Bagaimana baiknya? Pagi yang cerah ini, apakah saya jalan kaki saja atau naik kendaraan? Nah, ini akal yang memberdayakan. Nah, ketika itulah bersyukur dengan pikiran adalah memberdayakan akal untuk menghasilkan sesuatu yang bernuansa kebaikan. Sedangkan yang keempat, bersyukur dengan qalb, dengan hati. Yaitu bukan dengan alhamdulillah dalam hati, bukan. Kalau alhamdulillah dengan hati itu masih bil lisan, tetapi dengan cara apa? Yaitu memperbaiki kualitas hati. Memperbaiki kualitas hati yang pertama kali dengan mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela. Meminggirkan, meminimais, mengurangi sifat tercela. Kemudian hati yang kosong diisi dengan sifat-sifat Allah yang baik. Kemudian yang tahap selanjutnya, setelah terisi sifat-sifat yang baik, diekspresikan dengan sikap, dengan lisan, dengan perbuatan. Nah, ini menurut Imam Ghazali cara bersyukur. Nah, sebaliknya seperti pesan Nabi Sulaiman tadi, aaskur am akfur. Kalau seseorang memahami bahwa kenikmatan yang dia terima adalah anugerah dari Allah dan diyakini ini pasti melalui perantaraan orang lain. Semua yang Bapak capai
Betul itu adalah karena ketekunan, karena keterampilan, karena pengetahuan yang Bapak miliki. Tapi di selain itu ada peran orang lain. Bisa jadi atasan kita, bisa jadi bawahan kita, bisa jadi teman kita. Ada seorang mahasiswa pintar, kemudian baru lulus, dia pun punya teman. Ketika baru lulus, dia bingung, ini mau kemana ini. Ketika itu dengan temannya, ternyata temannya ngobrol dengan koleganya, wah saya perlu seorang yang ahli bidang ini. Dia teringat teman yang baru lulus, saya punya teman fresh graduate, punya keterampilan yang hebat dan dia memiliki skill yang luar biasa. Nah, coba dihubungkan, cocok enggak? Setelah dihubungkan ternyata cocok, sehingga koleganya mendapat orang yang diinginkan, temannya mendapat rezeki karena hal itu. Nah, di sini dua-duanya mendapatkan sesuatu sesuai keinginan melalui orang lain. Sehingga di sini yang harus dipahami, kita selalu memerlukan orang lain dalam kehidupan ini. Kita mencapai keberhasilan karena ada orang lain. Nah, demikian itu, sehingga ketika itu ungkapan syukur atas keberhasilan tadi karena ada orang lain, dan terutama kali karena pertolongan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang kufur, pertama kalau keberhasilan itu memuaskan, dia akan merasa ini karena keterampilan saya. Lihat gedung itu, kalau bukan saya nggak akan jadi itu. Nah, ini yang muncul kesombongan. Nah, orang kufur tidak akan menghargai peran orang lain, sehingga di situ ini karena saya. Nah, inilah yang dinyatakan nasbiru bil bala. Kita sabar karena memahami ujian itu sebetulnya adalah peringatan dan untuk meningkatkan kualitas kita, sehingga kita layak bersabar. Sabar di sini berarti bukan ya sabarlah terima, tidak. Tapi sabar di sini adalah upaya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ketika ada ujian, upaya itu berupa usaha-usaha untuk mencari solusi, untuk mendapatkan jalan keluar, sehingga ujian yang tidak baik tadi dapat teratasi dan dia kemudian tidak lagi mengeluh. Karena apa? Banyak orang mendapatkan keberuntungan, kenikmatan, tapi merasa kurang, masih menggerutu. Sehingga Allah menggambarkan dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang selalu mengumpat, orang yang selalu menggerutu, orang yang selalu merasa tidak puas. Berapapun yang dia terima, dianggap masih kurang. Apapun yang dia nikmati, dianggap bukan karunia yang memberikan kesenangan. Sehingga seringkali ada pedagang, bagaimana Pak? Aduh sepi. Padahal dibanding teman-teman bisnisnya atau pedagang-pedagang lain, dia termasuk yang banyak laku, tapi tetap mengatakan sepi. Sekarang sulit, pas-pasan, sehingga tidak bisa bergerak. Nah ini mestinya alhamdulillah masih ada pembeli walaupun berkurang. Nah, mestinya begitu. Nah inilah nasbiru bil bala. Kemudian yang kedua, wa naskuru birroho, dan kami selalu mensyukuri
anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kami. Kami percaya setiap saat Allah memberikan ujian dan setiap saat Allah memberikan pula karunia. Karunia kepada kami ini dapat diringkaskan yaitu berupa harta dan anak-anak. Harta menyangkut rezeki dan segala sesuatu yang bisa dicapai sesuai keinginannya. Sedangkan anak-anak dianggap pula sebagai anugerah pada Allah karena anak-anak inilah yang akan memberikan kebanggaan, yang akan mengangkat kehormatan dari seseorang. Karena itu Allah sering mengatakan bahwa harta dan anak itu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kalau dalam surat Al-Munafikun yang akhir diungkapkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anakmu melalaikan atau membuatmu lalai untuk berzikir, untuk ingat, untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini berkali-kali diingatkan itu. Tapi dalam surat Al-Kahfi Allah menyatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu merupakan sarana untuk mendapatkan kenikmatan saat di dunia. Dengan harta kita dapat melakukan segala sesuatu. Namun kita juga ingat harta bukan segala-galanya untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi segala sesuatu hanya bisa dilaksanakan dengan baik bila ada harta atau dana tadi. Karena itu orang yang memiliki rezeki banyak, insya Allah hidupnya akan berkecukupan. Apa saja yang akan dilakukan dapat dikerjakan karena tersedianya sarana yang berupa harta tadi. Ini untuk atau salah satu cara mendapatkan kesenangan di dunia. Anak-anak demikian pula. Ketika seseorang masih remaja, bagaimana sekolahmu? Nah, apa pelajaran-pelajaran? Ketika mahasiswa yang dibicarakan perkuliahan. Setelah selesai, kamu bekerja di mana? Nanti kalau sudah umur 30-40 ketemu reuni, maka yang ditanyakan anakmu berapa? Nah, ketika itu ada yang dengan bangga, wah alhamdulillah setelah usia 50-60 saya punya 5 anak. 1 jadi dokter, 2 jadi penegak hukum, polisi, pangkatnya juga sudah tinggi. 3 arsitek, 4 jadi apa itu pegawai tinggi di suatu kantor. Terus yang kelima dia diam aja. Aduh, saya salah apa? Anak saya yang kelima ini disuruh belajar nggak mau, suruh kuliah tidak mau. Yang diinginkan hanya keliaran tiap hari. Sehingga ketika kakak-kakaknya sudah berhasil, dia masih lontang-lantung. Salah apa saya? Nah, ini artinya apa? Ada anak yang bisa membawa kebanggaan, memberikan kebanggaan, tapi ada pula anak yang ternyata hanya membuat seseorang sedih. Itulah dalam kisah Isra Mi'raj ketika Rasulullah naik bersama Jibril sampai di langit pertama, ketok assalamualaikum, kemudian pintu langit dibuka,
maka muncul seseorang. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Saya Jibril dan ini Rasulullah Muhammad SAW. Ketika itu orang ketika bicara sering menengok ke kanan. Ketika menengok ke kanan dia tersenyum, senang. Tapi kemudian menengok ke kiri dia sedih, menangis. Maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, kenapa orang ini ketika menengok kanan senang, tapi ketika menengok kiri sedih? Maka Jibril menjawab, dia adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Menengok kanan senang karena dia melihat anak cucunya, keturunannya menjadi orang yang baik-baik, membanggakan, menyenangkan hatinya. Tapi ketika menengok ke kiri dia sedih karena melihat sebagian dari anak cucunya ternyata bersifat buruk, selalu meresahkan masyarakat, tidak pernah memberikan kebaikan-kebaikan pada tetangga di sekelilingnya. Nah, ini juga kita rasakan. Bapak-bapak saya kira akan bangga dengan anak-anaknya yang berhasil meniti karir. Tapi tidak sedikit ada juga yang gelisah, yang sedih, yang prihatin karena putra-putrinya tidak mencapai seperti yang diinginkan. Nah, disinilah naskuru birroho, kepentingan atau keutamaan dari selalu mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang dianugerahkan Allah. Allah memberikan anugerah dalam bentuk apapun. Anugerah Allah bukan hanya rezeki, tapi juga suatu kondisi. Salah satu yang perlu kita pahami, anugerah Allah yang paling kita inginkan ada kesehatan. Lebih-lebih di masa sekarang pandemi yang belum selesai ini, kesehatan merupakan selalu atau salah satu yang kita inginkan. Secara wajar setiap orang ingin hidup lama, ingin berumur panjang. Tapi apa artinya umur panjang kalau sakit-sakitan? Apa nikmatnya kalau usia lanjut tapi dalam keadaan tidak memiliki kesamaptaan jasmani? Allah mengisyaratkan dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq afala yaqilun. Apa artinya? Dan siapapun yang kami panjangkan umurnya, nah ini dipanjangkan umurnya, maka akan kami kembalikan seperti awal kehidupannya. Apakah dia tidak memikirkan hal seperti ini? Poin pertama, siapapun yang kami panjangkan umurnya. Apa maknanya di sini? Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kami, bukan saya. Dalam ayat Quran Allah menyebut dirinya dengan 4 kata ganti. Kata ganti pertama adalah ana. Inni anallah. La ilaha illa ana fa'budni. Inni ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan yang layak menjadi tujuan ibadah kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Nah, ini ana. Kemudian yang kedua, kata gantinya anta. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha mengetahui semua yang gaib. Allamul ghuyub. Nah, ini enggak anta. Seringkali innaka, anta. Nah, itu ya. Dalam surat Ali Imran, ya,
Ada Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika wala tuhdina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Karena sesungguhnya Engkau ya Allah adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, dia atau huwa. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi di sini huwa dia. Nah, ana, anta, huwa itu kata ganti menyatakan satu. Kalau ana orang pertama tunggal. Anta orang kedua tunggal. Huwa dia orang ketiga tunggal. Tapi kalau nahnu kami orang pertama plural jamak lebih dari satu. Kami. Nah, banyak ayat yang Allah menyebut bukan dengan ana tetapi dengan kami. Waman nu'ammirhu, siapapun yang kami panjangkan umurnya. Ini isyarat bahwa Allah yang memanjangkan umur, tapi ada keterlibatan orang lain. Seperti misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Kenapa kami? Siapa kami itu? Kami adalah Allah. Kemudian juga ada keterlibatan malaikat Jibril. Sehingga yang menyampaikan wahyu itu disebut kami, Allah dan malaikat Jibril. Nah, di situ. Nah, ini juga begitu. Waman nu'ammiru, siapapun yang kami panjangkan umurnya, Allah memanjangkan, tapi ada keterlibatan orang lain. Di antara yang keterlibatan siapa? Diri sendiri. Saya ingin panjang umur. Karena itu salah satu caranya adalah saya harus menjaga kesehatan. Nah, Allah akan memanjangkan kalau saya aktif mau menjaga kesehatan saya. Apa itu? Pola hidup misalnya. Harus makan sesuai anjuran, yang bergizi, yang sehat. Kemudian olahraga, kemudian istirahat yang cukup. Mungkin saya pernah mengatakan, profesor saya dulu usianya sudah 80 lebih, tapi masih tekun, masih giat mengajar, dan masih gesit. Kami para mahasiswa sering bertanya, Prof, apa rahasianya? Sehingga usia lanjut tapi tetap sehat. Maka beliau menjawab, resepnya DODOD. Nah, DODOD. D pertama apa? D pertama dokter. Kenapa dokter? Karena dalam hidup kita sering terganggu kesehatan. Mungkin ada pilek, mungkin ada penyakit ginjal, mungkin diabetes, mungkin darah tinggi. Ketika tahu ada yang tidak normal, segera ke dokter. Wah, kalau tempat saya nggak ada dokter, ya kalau nggak ada dokter, dukun, nah, sama adanya ya. Dukun itu. Kenapa? Karena dokterlah seseorang yang memiliki keahlian untuk mendiagnosa penyakit, ya, sehingga diketahui apa jenis penyakitnya, ya, didiagnosa dari tanda-tanda dan pengalamannya sehari-hari. Oh, kalau tandanya ini, sakitnya ini. Kalau yang dirasakan itu, sakitnya itu. Setelah ke dokter, pasti dokter setelah mendiagnosa akan memberikan resep, maka makanlah obat O, ya. Di dokter O, obat secara teratur sesuai petunjuk dokter. Ini salah satu cara menjaga kesehatan. Jadi dokter, obat, kemudian D, diet. Diet itu apa?
mengatur pola makan. Saya dulu kalau melihat anak saya masih remaja, kalau makan itu ngambil nasi banyak gitu. Remaja mungkin begitu, makan suatu selalu banyak karena sedang masa pertumbuhan. Tapi kalau sudah lanjut usia seperti kita ini, makan mungkin ngambil nasi 1/4 piring, udah cukup. Nah ini pola makan memang semakin lanjut usia, pertumbuhan tidak lagi seperti masa remaja, sehingga keperluan pada energi pun tidak sebanyak saat remaja. Nah ini diet. Apalagi kalau ada penyakit-penyakit tertentu. Orang yang menderita diabetes, maka salah satu dietnya adalah mengurangi karbohidrat, menjauhi yang manis-manis, glukosa, supaya gula darahnya stabil. Orang yang menderita hipertensi harus menjauhi garam, menjauhi makanan-makanan yang berpotensi meningkatkan tensi darahnya. Nah demikian seterusnya diet. Dan O yang kedua, jadi O pertama, O kedua, olahraga. Nah di sini kita tetap perlu olahraga. Kalau masih remaja olahraga keras yang berat-berat. Tapi kalau sudah lanjut usia olahraganya yang ringan sesuai kemampuan. Bisa jadi jalan sehat. Tapi kalau itu dilaksanakan rutin akan memberikan faedah manfaat bagi jasmani kita. DO dokter, obat, diet, olahraga. D terakhir adalah doa dan tawakal. Nah, di sini tuntunan Islam agar kita selalu melakukan sesuatu setelah mengerjakan dengan segala upaya diakhiri dengan doa. Doa dan tawakal. Kita berdoa pada Allah, Allahumma tawwil a'marona. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Wa aslih a'malana, dan perbaikilah semua gerak kegiatan kami. Wa ahsin akhlaqona, dan muliakanlah akhlak kami. Nah, di sini ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Ya. Sehingga kalau berdoa harus ada yang seimbang. Tuntunan Allah pun Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia, kemudian wafil akhirati hasanah, akhirat. Ada keseimbangan dunia dan akhirat. Nah ini, sehingga dengan demikian gerak kita, kegiatan kita selalu diiringi dengan rasa syukur. Naskuru birroho. Kita selalu mensyukuri anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada diri kita masing-masing. Sehingga disitulah setiap saat kita dianjurkan alhamdulillah, mengucapkan hamdalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Dan yang terakhir adalah wanardho bil qadha, dan kita semuanya selalu ikhlas, ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah. Kami yakin semua gerak makhluk telah ditetapkan Allah. Allah mengisyaratkan dalam surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, pujilah Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa wa sawwa, yang telah menciptakan makhluk-makhluknya, wa sawwa, dan menyempurnakan ciptaan itu. Sehingga semua ciptaan Allah berada dalam kondisi sempurna. Alladzi khalaqa wa sawwa. Kemudian ayat selanjutnya, walladzi qaddara fahada, dan Allah telah menetapkan takdir dari setiap makhluknya. Walladzi qaddara, dan Allah menetapkan takdir dari setiap makhluknya. Tetapi
takdir Allah ini disembunyikan. Tidak pernah ada seorang pun tahu apa takdirnya. Kalau sekarang ini 5:30, apa takdir saya nanti jam 9? Nggak ada yang tahu. Oh, saya tahu. Di mana? Saya nanti akan di sini. Itu baru rencana. Rencana saya jam 9 di sini, jam 10 di sini. Itu rencana. Betulkah itu bisa terwujud? Belum tentu. Kalau Allah tidak menakdirkan. Walladzi qaddara. Karena itu kemudian fahada. Maka Allah akan memberikan petunjuk pada masing-masing makhluk. Kalau manusia, masing-masing manusia untuk mencapai takdir terbaik yang diinginkan. Nah, ini maksudnya. Walladzi qaddara fahada. Allah akan menetapkan, tapi Allah juga memberikan petunjuk agar setiap orang terdorong menginginkan sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Nanti saya ke sana supaya enak, saya harus begini. Nah, ini bagian dari petunjuk Allah. Sehingga kalau dilaksanakan dengan cara-cara yang sesuai dengan prosesnya, maka kenikmatan, kesenangan yang diinginkan akan dapat dicapai. Walaupun ini relatif karena ketika semua dilakukan ternyata takdir Allah beda, maka seringkali ada faktor X yang ternyata menggagalkan usaha tadi. Loh, saya ke sana, udah jalan dengan baik, jalannya tidak ngebut, tahu-tahu ditabrak dari belakang. Nah, kadang-kadang hati-hati kalau berkendara. Setelah hati-hati ternyata orang lain yang nggak hati-hati, nah kena juga. Itulah takdirnya. Sehingga di sini walladzi qaddara fahada. Allah telah menetapkan takdir masing-masing orang, tapi Allah juga memberikan petunjuk sehingga kita diberi kesempatan untuk mencapai, untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Takdir hanya diketahui setelah masalah itu selesai. Kalau belum selesai, itu takdir belum selesai pula. Takdir baru diketahui. Karena itu selalu ada kesempatan untuk mencapai yang terbaik. Nah, karena itu orang yang ridho dengan takdir Allah tidak akan pernah mengeluh. Ketika terjadi musibah, sedih, kemudian dia kecewa, pasti itulah naluri manusia. Tapi setelah itu, oh mungkin ini ketetapan Allah. Karena Allah sudah maha baik, saya yakin ketetapan ini yang terbaik buat saya. Ikhlas dia. Sehingga dengan demikian apa? Tidak ada menggerutu yang berkelanjutan. Tidak ada menyesal yang terus menerus. Setelah menggerutu, setelah sedih, setelah semua diungkapkan, keikhlasan tadi akan memunculkan keinginan bagaimana saya bisa, kalau bahasa sekarang, move on, bangkit dari keterpurukan ini. Keterpurukan kalau disesali tidak akan menjadi baik. Akan menjadi baik bila bangkit dan berupaya mengulangi hal-hal yang terbaik, mengerjakan hal-hal yang dapat menghindarkan atau mengurangi beban-beban tadi. Nah, di sini nasbir atau nardo bil qada itu akan menghasilkan sifat optimis. Nah, inilah perilaku para sahabat yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun mengapresiasi. Sehingga beliau mengutip salah satu ayat, wa kuli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Apa artinya? Wahai Nabi Muhammad, katakanlah pada umatmu, bekerjalah, berkegiatanlah, berusahalah.
Karena Allah akan memperhatikan apa yang kamu lakukan. Kalau yang kamu lakukan didasari niat yang baik, pasti akan mendapat balasan yang baik pula. Selain Allah siapa lagi? Karena di situ berkaitan dengan para sahabat, wa rasuluhu, dan Rasul pun akan mengapresiasi semua yang kamu lakukan, semua yang kamu inginkan. Ini tercermin dari ungkapan Rasul ketika mengutus Mu'adz bin Jabal. Saat itu Mu'adz bin Jabal diutus untuk menjadi gubernur zaman, dikirim. Kemudian pada masa itu gubernur juga merupakan hakim. Gubernur juga merupakan mufti, tempat bertanya. Kalau ada masalah-masalah, langsung masyarakat menghadap gubernur untuk memberikan keputusan. Maka kemudian Rasulullah bertanya, ma ta'mal idza aradolaka qadha. Wahai Mu'adz, apabila ada orang melapor sesuatu untuk mendapatkan keputusan, apa yang kamu lakukan? Maka Mu'adz bin Jabal, a'malu bi kitabillah. Saya akan melakukan, memutuskan sesuai petunjuk Al-Qur'an. Wa in lam tajid, kalau kamu tidak mendapatkan ketetapan itu dari petunjuk Al-Quran, fabi sunnati Rasulillah, maka saya akan menetapkannya dengan sunnah Rasul. Wa in lam tajid, kalau kamu tidak menemukan keputusan itu dalam sunnah Rasul, ajtahidu birokyi, saya akan istihad dengan akal saya. Nah, maka Rasul mengatakan, sodakta, hebat, betul kamu. Nah, di sini Rasul mengapresiasi apa yang akan dilakukan oleh Mu'adz tadi. Nah, disinilah wakuli malu fasayarallahu amalakum, Allah akan perhatikan apa yang kamu perbuat, wa rasuluhu, Rasulnya pun akan mengapresiasi hasil kerja kamu, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin di sekitarmu pun akan menghargai. Kita akan menghargai orang yang bekerja, berusaha walaupun belum berhasil. Dan kita akan kurang respect pada orang yang tidak mau berusaha apa-apa. Kamu ini gimana sih? Temanmu rajin, kamu duduk ngalamun aja di rumah, main HP aja. Nah, maka disitulah apa? Di antara nardo bil qadha adalah dengan cara selalu melakukan kegiatan dan meyakini apapun yang saya dapatkan, inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini tidak akan menjadikan saya sebagai orang yang selalu mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang suka mengeluh. Allah mengisyaratkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang selalu berkeluh kesah. Idza massahu sarru jazua. Kalau ketimpa musibah merengek-rengek, menangis, mengeluh kesana kemari. Wa idza massahul khairu manua. Tapi kalau mendapatkan kenikmatan menjadi kikir. Nah, ini apa? Naluri dasar manusia. Tapi Allah memberikan kekecualian, illal musallun. Semua akan merengek, semua akan menjadi kikir, kecuali orang-orang yang selalu melaksanakan sholat. Nah, ini tuntunan Allah dalam surat Al-Ma'arij dari ayat 19 sampai ayat 24. Ini mengisyaratkan apa? Kita dikritik, ini kamu ini. Tapi kalau selalu melaksanakan sholat, menjaga sholatnya tidak akan termasuk. Karena apa? Karena ada
nardo bil qadha, ikhlas menerima ketetapan Allah. Sehingga kalau ini 3 hal tadi dapat kita hayati, kita laksanakan, yang ada adalah ketenangan batin, tidak gelisah, hilang rasa sedih, tidak ada khawatir, karena yang ada semua telah ditetapkan Allah setelah saya berupaya semaksimal mungkin, berusaha dengan jalan, dengan proses, dengan langkah seperti yang ditunjukkan Allah. Nah kemudian diikuti dengan doa, tawakal, sehingga apapun yang terjadi ini kehendak Allah. Nah inilah salah satu perilaku Rasul dan para sahabat yang dikisahkan dalam hadis dan dapat ditemukan dalam kitab Sahih Muslim. Sehingga dengan demikian perilaku ini dapat dijadikan sebagai panutan bagi kita semua dalam berkegiatan sehari-hari, insya Allah. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi. Ada yang bertanya? Silakan.